Halo sahabat pajak, pada video part 2 ini saya akan memberitahu cara memasukkan elemen laporan keuangan cabang perusahaan 17.1/6, 5, dan 2. Nah, untuk memasukkan elemen laporan keuangan, pertama-tama kita buka SPT PPH pada menu, lalu kita pilih transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, nanti di sini ada neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, dan bonus. Saya di sini sudah mempunyai laporan keuangan dari PT MNF Pesona Indonesia per 31 Desember 2018. Nah, untuk mempermudah memasukkan angka yang untuk mempermudah memasukkannya, pertama-tama saya akan mengelompokkan akun-akun yang ada di Excel sesuai dengan nomor yang ada di SPT. Misal kas dan prakas, saya akan memasukkan dia ke nomor 1, berarti saya akan mengcopy paste nilai kas sarakas ke dalam SPT nomor 1, yaitu kas dan sarakas. Saya akan masukkan dan begitu seterusnya sampai aktiva mau itu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Nah, untuk piutang usaha saya akan memasukkan dia ke nomor 3. Persediaan saya akan masukkan dia ke nomor 8. Uang muka pajak saya akan masukkan dia ke nomor 11. Biaya dibayar di muka saya akan masukkan dia ke nomor 9. Harga aktiva tetap saya memasukkan dia ke nomor 14. Akumulasi penyusutan saya akan masukkan dia ke nomor 15, dan investasi akan saya masukkan ke nomor 17. Nah, nanti cara sama seperti kas sarakas, kita tinggal mengcopy paste sesuai yang kita kelompokkan. Untuk piutang usaha tadi saya kelompokkan ke nomor 3, berarti saya akan masukkan dia ini di nomor 3. Dan begitu seterusnya. Nah, jika sudah, untuk memastikan dia berlaku atau tidaknya, jumlah aktiva yang ada di SPT harus sama dengan jumlah aktiva yang ada di Excel. Ya, kita lihat angka yang tertera di sini yang di sini sama ya. Lalu kita ke langkah berikutnya, yaitu mengisi kewajiban. Caranya sama untuk mengisi kewajiban seperti cara mengisi aktiva. Pertama-tama kita kelompokkan dulu yang ada di Excel sesuai dengan nomor yang ada di SPT. Untuk hutang usaha saya akan mengisi dia di kolom nomor 1. Hutang pemegang saham saya akan memasukkan dia ke nomor 2. Untuk hutang pajak saya masukkan dia ke nomor 4. Hutang yang masih harus dibayar saya masukkan dia ke nomor 6. Hutang lain-lain saya memasukkan dia ke nomor 10. Untuk hutang bank saya masukkan dia ke nomor 7. Modal saham saya akan memasukkan dia ke nomor 16.
laba ditahan tahun sebelumnya, saya masukkan dia ke nomor 18. Lalu saldo laba rugi berjalan, saya masukkan dia ke nomor 19. Nah, nanti kita mengcopy paste ini sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan. Misalkan untuk utang usaha, saya masukkan dia ke nomor 1. Nah, seperti itu seterusnya hingga jumlah yang ada di kewajiban dan ekuitas di sini sama dengan yang ada di Excel. Saya isi dulu ya. Nah, di sini jumlah kewajiban ekuitasnya sudah sama seperti di Excel. Kita lihat 95 571 431 045. Jika kita sudah mengisi kewajiban dengan benar, langkah berikutnya kita mengisi laba rugi. Untuk laba rugi, dia tidak ada data yang di Excel. Lalu di sini saya ada Word yang berisi keterangan mengenai perusahaan. Nah, untuk mengisi laba rugi kita lihat dari data keuangan perusahaan tahun 2018. Jika untuk memastikannya sudah benar, laba bersih di SPT sama dengan laba komersial 806673900. Nah ya, jika sudah mengisi laba rugi dengan benar, kemudian kita klik simpan. Yes, oke. Lalu kemudian saya akan memberitahu cara mengisi daftar cabang utama perusahaan. Pertama kita ke bank SPT, lalu kantor khusus, kita pilih daftar cabang utama perusahaan. Berhubung di sini dia tidak mempunyai cabang, tidak ada tulisan atau data yang mengatakan dia mempunyai cabang, lantas di sini bisa kita kosongkan. Tapi untuk memberitahu cara penyelesaian, pertama kita harus memilih baru di sini, lalu kita isi NPWP sesuai NPWP perusahaan. Di sini kenapa sudah ada NPWP-nya? Sebelumnya belum kita isi karena biasanya untuk video awal ini perusahaan utama dengan perusahaan cabang itu sama, hanya biasanya beda di bagian sini saja. Biasanya kalau biasa di sini juga sama ya, yang bedanya hanya di bagian belakang paling bawah kan dia 001 gitu. Untuk nama biasanya dia tetap menggunakan nama perusahaan PT Indonesia, cabang misalkan cabang Cinere dengan alamat yang tertera. Jika sudah, kita klik simpan. Di sini belum ada data. Kalau sudah klik simpan, lalu nanti dia akan, saya contoh ini.
ini kosong 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 ya kan di 006 001 kan alamat misalkan di Cinere. Setelah klik simpan, jumlah data calon bantu salah satu. Lalu kita klik simpan. Data berhasil simpan baru, ini terserah kalian mau apakah ada cabang lagi yang ingin diisi atau tidak. Kalau ada, klik yes. Kalau sudah cukup, klik no. Nah, nanti dia akan ada di sini tertera. Kalau sudah, bisa langsung di close. Cuman jika ingin diubah, bisa kita centang di sini, klik ubah. Tapi karena berhubung dari data yang sudah ada dia tidak mempunyai cabang, kita hapus dulu. Nah, jika sudah, kita close. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu cara mengisi formulir 17.1 lampiran 6. Pertama, kita ke bagian menu, pilih SPT PPK, ke bagian lampiran, lalu ke formulir 17.1 lampiran 6. Nah, di situ daftar pernyataan modal pada perusahaan afiliasi. Kalau dilihat dari kasus PT MNF ini, daftar afiliasinya hanya ada dari perusahaan yang berada di Thailand. Nah, kemudian kita bisa klik baru. Karena dia dari Thailand, kita pilih luar negeri. Kemudian kita isi sesuai data yang ada di Word ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai, ya, ini sudah. Jika sudah selesai, kita bisa langsung ke bagian B, yaitu daftar peminjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Kalau dalam kasus PT MNF ini, daftar pinjamannya ke pemegang saham yaitu PT OBS System Tech. Lalu kita bisa pilih baru, dia dari dalam negeri, terus pinjaman dari, nah ini kan tidak bisa diisi ya teman-teman. Kita pilih yang menu titik-titik ini untuk mengisinya, lalu baru. Dan PWP kita bisa lihat di bagian atas. Pinjamannya nah, untuk pinjamannya ini terdapat nih utang minyak pemegang saham kita terdapat 1,8 miliar. Itu tahun pinjaman 2018 tahun 2019 simpan yes. Oke, kalau sudah itu
Nah, begitu teman-teman cara mengisi formulir lampiran 6. Jika sudah, kita bisa tutup. Kemudian saya akan mengisi formulir 17.1 lampiran 5. Seperti biasa teman-teman, ke menu SPT dulu, lalu pilih lampiran, lalu ke formulir 17.1 lampiran 5. Nah, di sini kan kalau saya lihat dari kasus PT MNF, daftar pemegang sahamnya ketiga. Di sini kita bisa klik baru dulu. Nah, untuk jumlah modal di setor penuh itu hasil dari ilmu yang di setor penuh. Bisa kita hitung dulu, Excel aja nih. Nah, kurang lebih sih bisa kita copy paste saja. Nah, untuk MPWP pemegang sahamnya, saya akan mengisi PT Wijaya Manunggal Putra. Yang pertama, saya isi ini MPWP-nya. Jumlah modal pemegang sahamnya itu sesuai sama yang jumlah modal di setor teman-teman. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, teman-teman, sebetulnya di situ kan kita pertama-tama sudah masukkan jumlah modal di setor penuh, sedangkan untuk pemegang sahamnya saya baru ngisi 1 dari total 3 pemegang saham. Nah, ini tuh dia tidak bisa di close teman-teman, harus diisi penuh dulu baru bisa di close. Saya akan lanjutkan mengisi bagian A ini dulu sampai selesai. Pengisian untuk berikutnya tetap sama, jumlah modal disetor ini bakal langsung ada karena sebelumnya kita udah mulai mengisi dan NPWP sampai ke jumlah modal pemegang sahamnya. Saya akan isi sesuai dengan yang ada di Word. Nah, ini tuh sudah tiga-tiganya. Tadi kan saya mau rekam baru lagi, ternyata dia tidak bisa. Nah, karena jumlah yang dimasukkannya itu sudah sebesar 100%, bisa dilihat ini. Lalu kita bisa lanjut ke bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Ini kita bisa lihat di bagian Word, data-datanya ada di sini semua. Kita klik baru. Jika sudah selesai mengisi semua, kita bisa tutup lagi. Kita close, kita tutup. Nah, kemudian saya akan memberitahu cara mengisi YSPT 17.1 lampiran 2. Kita ke SPT PH, bagian lampiran, pilih formulir 17.1.2.
klik. Nah, nanti akan tampilan seperti ini. Untuk harga pokok biaya usaha dan biaya luar usaha saya sudah merincikannya, kurang lebih bentuk seperti ini ya. Rekam fiskal yang saya buat. Nah, untuk mempermudah saya dalam pengisiannya, saya akan mengklasifikasi akun yang ada di account sesuai dengan nomor yang ada di SPT. Nah, seperti barang persediaan awal, sini akan saya isi untuk pembelian isi 1, persediaan akhir saya isi 13. Ya, kita pindahkan dulu angka-angka yang disertakan ke dalam SPT. Nah, untuk biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha sama caranya. Kan di sini ada biaya usaha lainnya, berarti sekarang saya klasifikasi lagi biaya gaji dan tunjangan. Ini akan saya masuk ke nomor 2, biaya transportasi nomor jalan dinas. Saya masuk ke nomor 3, biaya penyusutan. Saya masuk ke nomor 4, biaya amortisasi. Saya masukkan ke nomor 4, biaya sewa. Saya masuk ke nomor 5, biaya peralatan perbaikan. Saya masukkan ke nomor 7, biaya audit konsultan. Saya masukkan ke nomor 11, biaya iklan dan promosi. Nomor 10, biaya pajak dan retribusi. Saya masukkan ke nomor 11, biaya listrik, air, telepon. Saya masukkan ke nomor 11, biaya asuransi bank 11, dan biaya air. Ini kita masuk ke nomor 11. Lalu kita masukkan seperti yang kita lakukan di harga pokok penjualan. Nah, ini dia nomor 2. Saya masukkan ke nomor 3, bagian 3. Nah, karena ini bagian 4-nya ada 2, kita harus jumlah dulu. Sebesar 707 juta. Lalu nomor 5, ini nomor 2. Lalu ini nomor 11 ini juga kita jumlahin seperti yang di nomor 4.
sebesar 478.500. Kita copy lagi kan minus 11. Lalu yang nomor 10 jangan lupa kita masukin 300 juta ke biaya sedang atau biaya pemasaran atau promosi. Untuk biaya di luar usaha tetap sama caranya, tapi dia biaya di luar usaha hanya ada satu, yaitu biaya bunga pinjaman sebesar 2.550.000.000. Kita copy ke bunga pinjamannya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa klik simpan. Apakah data akan disimpan? Ya. Nah, di sini jumlah, kalau ada bacanya, jumlah penyusutan komersial dan ditambah jumlah administrasi menambah. Nah, di sini tuh karena saya belum mengisi statement fiskalnya, makanya di sini kenapa jumlahnya itu sama dengan 0. Ini kita klik yes saja. Data hasil disimpan, oke, tidak masalah. Lalu kita bisa tutup. Nah, kurang lebih seperti itu cara mengisi SPT 17.1 lampiran 2. Ya, mungkin segitu dulu teman-teman. Oh ya, untuk data Word, Excel, dan data lainnya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini supaya terus berkembang ya teman-teman. Dadah.